Puji Tuhan, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Sobat Waras, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat ya. Ingat ini, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa dengan segala dosa-dosamu. Ya, kita sering disuguhkan ya bahwa eh, pernyataan ya beberapa oknum-oknum ustadz yang mengatakan bahwa Bible, kitab suci Kristen itu telah dipalsukan. Injil itu sudah tidak asli dan lain sebagainya. Tapi ketika tanya yang aslinya mana ya mereka tidak bisa jawab ya. Dan mereka hanya sibuk ngurusin tentang Bible Alkitab kita. Tetapi ketika ditanya gimana dengan Quran? Ya, mereka mulai mengklaim bahwa Quran itu tidak pernah diedit, Quran itu asli dan lain sebagainya. Al-Quran itu tidak pernah eh, teksnya tidak berubah ya, seluruh dunia sama. Apakah benar demikian? Kali ini kita akan simak sebuah video penjelasan sangat jelas ya dan dari orang yang kredibel dengan fakta-fakta bahwa sebenarnya Quran itu telah diedit. Wow, tapi inilah kenyataan yang harus diterima. Saya nggak mau panjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Namun sebelumnya saya mohon terus dukungan Sobat Waras ya, bantu terus pembangunan rumah ibadah kami yang sedang kami kerjakan di pedesaan. Puji Tuhan ini tampak terbaru dan timbunannya sudah full ya, sudah penuh rata ya, sudah penuh rata kawan-kawan ya. Ini tampak ke depan ya, ini tampak belakang juga sudah tampak samping kiri sudah full juga dan ini ya di bagian belakang ini sudah full timbunannya. Ya Sobat Waras mohon dukungannya supaya pembangunan rumah ibadah kami ini ya ini ya sudah selesai ya. Bisa kami lanjutkan untuk cor slop, cor tiang dan seterusnya dan tentunya kami tidak bisa sendiri ya, mohon dukungan Sobat Waras untuk membantu pembangunan rumah ibadah kami. Ya ini proses ya, proses kemarin untuk penimbunan. Ya itulah sedikit informasi dan bagi Sobat Waras yang ingin mendukung kami langsung saja ke nomor rekening BRI yang ada di layar kaca 52 000 1045 736 532 atas nama Yayasan Kritotus Agapes Cabang atau lewat juga PayPal @pavel88 channel. Bagi Sobat Waras yang ada di luar negeri yang sulit untuk transfer ke BRI bisa kontak juga ke WA yang ada di layar kaca ini ya. Oke, terima kasih. Kita akan sama-sama langsung saja menyimak informasi yang akan kita simak ya. Semoga ini mencerahkan dan tidak ada lagi orang yang bertakiah ya tentang hal itu. Kita simak langsung. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita diskusikan tentang sejarah teks Al-Quran. Lagi-lagi ya, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu terjadi dalam waktu yang panjang. Ya, kitab Taurat yang kita sebut sebagai the Hebrew Bible, kitab Ibrani itu membutuhkan ribuan tahun dari sejak Nabi Musa. Kitab New Testament atau keseluruhan the Bible, Alkitab. Jadi pada tahun 200 sekian Alexandria itu masih atau orang pertama yang mengusulkan daftar isinya yang kita sebut sebagai Alkitab sekarang. Artinya proses kanonisasi Alkitab itu membutuhkan lebih dari 200 tahun. Demikian juga kitab agama lain. Vedas menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang itu baru terjadi abad ke-18. Ketika Vedas, ya kitabnya orang Hindu itu dikumpulkan oleh Max Muller, seorang yang dikenal sebagai the fathers of religious studies.
Di, itu menarik sekali. Justru yang mengumpulkan kitabnya orang Hindu itu orang Barat, itu penjajah. Hmm. Yang sekarang kita kenal sebagai kitabnya orang Hindu. Jadi semua kitab suci, ya, proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar itu terjadi membutuhkan ribuan, ratusan dan ribuan tahun. Nah, apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, diproduksi 1924 di Kairo. Ya, berarti belum lama ya, 1900 ya, 24. Wow, masih sangat muda ya. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa? Anda bayangkan saja 1924. Ya, jadi terbitnya Quran ini sehingga bisa dijilid dan ya bisa tersebar ke seluruh dunia itu baru diterbitkan 1924. Menurut ya Ustadz ini ya. Kemudian lahir menjadi kitab standar karena waktu itu seperti halnya sekarang Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Ya, jadi awalnya Quran maksudnya masing-masing sendiri dari Yaman itu ya. Jadi tidak serta-merta Quran itu sama semua ya. Jadi berbeda-beda ya. kayak dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Nah, dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Jadi kalau ada yang mengatakan tak ada yang berbeda ya itu silakan ya Anda bertakiah. Jawabannya sudah jelas ya. Sebelum 1924 ya teks-teks Quran ini banyak perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko mereka membaca Quran dengan cara berbeda. Bacaannya juga dengan cara yang berbeda. Ya, padahal saya pernah dengar katanya bacaannya nggak berbeda, ya. Padahal ada bacaannya juga yang berbeda, kawan-kawan. Dengan kita, itu harus kita tahu. Ya, dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Berarti ada juga bacaan yang tak dibenarkan, begitukah? Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah. Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia, itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Sebuah komite untuk menyatukan versi Quran. Berarti memang Quran ini sebelum 1924 versinya banyak, bukan hanya satu versi, bacaannya juga banyak. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa ya Quran itu satu seluruh dunia, ya sebelum 1924 itu berbeda-beda.
bacaannya beda, versinya berbeda. Itu menurut pengakuan Ustadz ini ya. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran. Berarti ada perdebatan. Ya, berarti ini ada komunikasi, ada yang setuju, ada yang tak setuju ya, kira-kira begitu ya. Karena khawatir bahannya najis katanya. Ya, apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Iya, iya betul ya. Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Jadi produknya masih baru ya. Jadi Quran yang saat ini dimiliki di Indonesia bahkan di seluruh dunia, produknya masih sangat muda. 1924, sekarang 2023 ya. Berarti belum lama kawan-kawan ya. Belum lama, baru ya. Aduh, sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali ya. Gitu kawan-kawan ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rosem Osmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai atribut Rosem Osmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Jadi sensitif kayak katanya ya. Dan dia pun takut untuk membicarakan Quran. Ya, ini jujur ya. Dan wow, berarti memang Quran mereka ini yang dipegang sekarang di tangan ini umurnya ya kira-kira baru 99 tahun ya. Kalau baru diedit 1924 ya, kalau sampai 2023 ini ya kira-kira baru 99 tahun umurnya kawan-kawannya. Belum 100 tahun. Ya. Iya, atau kita skip Qurannya, karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang, ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya. Sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip, ini katanya orang lahir di ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Jadi Quran juga dikanonisasi ya. Jangan bilang nggak dikanonisasi. Sama seperti Alkitab dikanonisasi. Ya, ternyata Quran juga dikanonisasi. Jadi jangan terlalu mengklaim bahwa ya Quran ini dari zaman Nabi sampai sekarang itu sama. Ternyata banyak versi dan akhirnya dikanonisasi lah karena mungkin ya ada versi-versi yang tidak perlu dipakai ya akhirnya dikanonisasi untuk versi yang sekarang ini ya. Dengan merujuk kepada sumber-sumber kita sendiri, kita sebenarnya juga dihadapkan kepada gambaran tentang kanonisasi teks Al-Quran yang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah,
namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa Quran itu tak diedit, ya jawabannya sudah jelas ya. Quran itu ternyata juga diedit. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak perlu dimasukkan, dan bagaimana cara bacanya. Jadi, ya tidak semua. Jadi silakanlah ya Anda berpikir ya. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, apa namanya, masa iya Quran diedit gitu. Terus Masa iya Quran diedit? Ya, faktanya memang begitu sejarahnya. apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham apa namanya? Tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah. Ulama-ulama awal itu juga berdebat, memikirkan apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak perlu dimasukkan di dalam Quran tersebut. Apa yang benar. Apa yang salah, apa yang benar ya. Jadi diedit kawan-kawan ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Jadi yang saya tulis itu berdasarkan kajian yang saintifik, yang didasarkan kepada teks-teks Al-Quran kuno yang kita miliki sekarang. Itu bukan ngibul, itu bukan ya memang mengotak-atik Al-Quran, tapi bukan kritik terhadap Al-Quran ya. Ya, jadi itu ya kawan-kawan informasinya. Ya, jadi jelas Quran yang ya. diterbitkan tahun 20. Jadi jelas ya, kalau ada yang mengatakan bahwa Quran itu tak pernah diedit, ya prosesnya panjang. Dan itu memang proses yang menurut saya wajar ya, wajar karena memang ya itulah ya kondisi bahwa kalau nggak diedit ya mustahil ya karena memang banyaknya ini ya hal-hal yang harus diluruskan, hal-hal yang tidak sesuai. Ya, jadi tinggal terima aja kenyataan itu ya. Terima aja kenyataan dan jadilah orang yang waras ya, menerima kenyataan. Jadi jangan terlalu picik. Jangan terlalu picik ya. Nah, begitu kira-kira kawan-kawan. Viralkan video ini supaya dunia pada tahu ya, supaya dunia muslim pada tahu gitu ya. Oke, gitu dulu video singkat dari saya dan Sobat Waras jangan lupa untuk kembali lagi mohon dukungannya untuk mengurangi ibadah kami yang saat ini sedang kami kerjakan ya, puji Tuhan tahap per tahap sudah kita laksanakan, penimbunan sudah selesai ya, tinggal pengecoran tiang dan kelanjutan seterusnya dan puji Tuhan saat ini di rekening masih ada anggaran 40 juta untuk kita lanjutkan pembangunan ini. Mohon dukungan Sobat Waras, kiranya Tuhan Yesus yang akan membalas apa yang sudah Sobat Waras. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih banyak semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.